Pasti banyak dari teman-teman yang bingung dan tidak mengerti kenapa teman-teman masih belum bisa galbay. Kenapa belum berani galbay? Dan apa saja yang membuat tidak berani galbay? Apalagi ketika teman-teman mendapatkan teroran dari debt collector pinjol yang berisikan makian, ancaman, bahkan juga intimidasi. Dengan berbagai cara, mereka berusaha untuk membuat Anda takut dan membuat Anda kepikiran, stres, bahkan Anda tidak bisa mengendalikan pikiran Anda. Dan itu tentu menimbulkan pertanyaan bagi teman-teman, kenapa saya masih mau bayar pinjol? Padahal teman-teman sudah tahu bahwa dengan membayar pinjol, itu akan membuat teman-teman tetap berada dalam cengkraman setan pinjol yang tidak akan ada habis-habisnya. Dan itu akan membuat Anda otomatis diperbudak oleh pinjol. Dan tentu itu akan menjadi pertanyaan bagi Anda, sampai kapan saya begini? Ini adalah sesuatu hal yang aneh, sementara Anda sudah banyak menonton video-video edukator galbay, video-video yang menyatakan bahwa orang yang tetap bayar pinjol dan terus membayar pinjol pasti ujung-ujungnya akan menderita, dan ujung-ujungnya nanti semua harta, aset-aset, dan juga tabungannya akan habis untuk bayar-bayar pinjol, namun hutang pinjol tidak pernah habis dan tidak pernah lunas. Yang menjadi pertanyaan pasti ada dalam pikiran Anda. Apa yang membuat Anda masih tetap mau bayar pinjol? Apa yang membuat Anda masih tetap mau diperbudak oleh pinjol? Padahal Anda sendiri tahu ujung daripada semua ini nanti adalah akan membuat Anda masuk ke dalam penderitaan yang sangat besar, yang susah dilepaskan, yang tidak ada akhirnya. Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Pada kesempatan ini saya akan beberkan semua kepada teman-teman yang galbay supaya kalian bisa move on, supaya kuat mental kalian untuk galbay, untuk lepas dari jeratan setan pinjol. Sekali lagi saya katakan, dengan galbaylah satu-satunya jalan untuk melepaskan Anda dari yang namanya jeratan setan pinjol yang sangat menyengsarakan dan membuat hidup Anda masuk ke dalam masalah yang sangat besar. Dan itu tidak akan pernah bisa Anda sesali apabila nanti Anda sudah benar-benar masuk ke puncak permasalahan atau puncak masalah di dalam gagal bayar ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang apa penyebabnya dan kenapa Anda masih takut untuk galbay. Kenapa Anda masih mau diperbudak oleh pinjol dengan terus membayar hutang pinjol, sementara Anda sendiri sudah tahu, Anda sendiri sudah paham bahwa dengan membayar pinjol, dengan memelihara pinjol, tentu dan sudah pasti itu akan membuat Anda terjebak ke dalam pusaran masalah besar yang tidak akan berujung. Karena sudah banyak yang menjadi korban, dan semua mereka itu berujung dengan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Karena sudah semua harta serta aset-aset bahkan tabungan mereka semua sudah habis hanya untuk bayar-bayar pinjol. Tapi anehnya hutang pinjol tidak pernah lunas, bahkan pinjolnya malah menjamur kemana-mana. Dan Anda bertanya, kenapa masih tetap belum kuat mental untuk galbay? Apa solusinya dan bagaimana caranya supaya Anda bisa terbebas dari jeratan setan pinjol yang sangat mematikan ini dan sangat mengikat ini? Inilah yang akan kita bahas di topik kali ini. Oleh karena itu, tonton video ini dari awal sampai selesai. Biasakan untuk menonton edukasi galbay seperti ini dari awal sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya Anda benar-benar dapat ilmunya dan Anda tidak bingung dan bertanya lagi dan bertanya lagi. Oleh karena itu, tonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan sampai ada bagian yang di skip. Hanya dengan itulah Anda akan kuat mentalnya, Anda akan dimampukan untuk menjalani galbay supaya Anda tidak terjebak ke dalam yang namanya jeratan setan pinjol yang sangat mematikan dan penderitaan yang tiada berujung tadi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar kalian semua teman-teman yang sedang galbay atau yang sudah mulai berat untuk bayar pinjol? Semoga kalian dapat rezeki yang tidak terduga-duga supaya hutang kalian bisa lunas. Kalau saat ini belum juga dapat rezeki, satu-satunya cara yang baik yang bisa kalian lakukan adalah galbay.
Jangan pernah mencoba untuk gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini, apalagi minjol ke pinjol lain hanya karena supaya hutang pinjol kalian bisa terbayarkan. Karena cara seperti ini tidak akan pernah bisa menjadi solusi atau menyelesaikan masalah kalian. Justru tindakan seperti inilah yang akan menambah masalah baru bagi kalian. Masalah kalian akan semakin besar dan kalian akan semakin terbenam ke dalam lumpur jeratan setan pinjol. Pertanyaannya, bagaimana supaya kalian benar-benar mampu dan siap mental untuk galbait? Karena apapun ceritanya, sekuat apapun usaha kalian untuk galbait, kalau kalian masih takut sama yang namanya teroran debt collector pinjol, apalagi terpengaruh dengan ancaman-ancaman yang mereka lakukan lewat WA, hoaks-hoaks yang mereka ciptakan, makian dan cacian, pasti ujung-ujungnya kalian akan masuk juga ke dalam jeratan mereka. Kalian juga ujung-ujungnya nanti akan maksa untuk bayar. Bahkan sampai kalian berani pinjam sana sini, gali lubang tutup lubang. Pasti akan kalian usahakan apapun caranya hanya demi untuk bayar hutang pinjol. Kalau kalian masih tetap terpengaruh dan takut terhadap teroran debt collector pinjol. Apalagi kalian mendapat ancaman lewat chat yang menyatakan bahwa jika tidak dibayar dalam waktu sekian lama, tidak dibayar sore ini, tidak dibayar hari ini, maka kalian akan didatangi debt collector pinjol. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka akan datang bersama RT RW, bawa aparat, atau bahkan mau mengkasuskan kalian dengan tuduhan penggelapan uang perusahaan, melarikan uang perusahaan, yang katanya data-data kalian akan disebarkan di sosmed, disebarkan ke semua nomor-nomor kontak yang ada di daftar kontak kalian. Supaya kalian tidak terpengaruh dengan yang namanya debt collector pinjol ini tadi, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah abaikan semua segala macam bentuk teroran penagihan dari debt collector pinjolnya, baik lewat WA, lewat SMS, lewat email, dan teleponan langsung. Jangan takut, karena mengabaikan semua chat dari debt collector pinjol itu tidak ada efek buruknya bagi kalian. Justru, itu akan menimbulkan kebaikan bagi kalian dan akan membuat pikiran kalian semakin tenang. Karena tidak ada aturan apapun atau hukum apapun yang mengatakan bahwa kalian akan didenda atau bisa dipidana jika kalian mengabaikan atau menolak semua atau bahkan memblokir semua chat dan teleponan dari debt collector pinjol. Justru dengan memblokir, dengan mengabaikan semua chat teleponan dari debt collector pinjol tadi, itu akan membuat hidup kalian lebih tenang, kewarasan kalian lebih terjaga. Dan kalian tidak akan menambah hutang kalian lagi dengan pinjam sana-sini hanya karena mau bayar hutang pinjol. Kalian juga harus tahu dan pahami bahwa teroran debt collector pinjol itu, ancaman-ancaman yang disampaikan oleh para debt collector pinjol itu, semua itu adalah hoaks, bohong belaka. Kalau tidak bayar katanya akan dikunjungi. Mana ada debt collector lapangan kalau mau datang itu bilang-bilang dulu. Jadi kalau tidak bayar diancam akan dikunjungi. Kami akan datang ke rumah Anda besok. Kami akan datang ke rumah Anda sore ini. Lalu dikirimlah foto yang ada orang atau bersama aparat seolah-olah mereka sudah menuju ke tempat kalian. Tidak ada yang seperti itu. Field collector itu kalau mau datang, dia tidak akan buat pemberitahuan dulu. Dia tidak akan memberitahukan dulu atau buat pengumuman dulu. Tidak ada field collector yang seperti itu atau debt collector lapangan. Yang katanya mau bawa-bawa RT RW. Telepon dari kelurahan, dari kecamatan, itu ngaku-ngakunya dari kelurahan atau dari kecamatan. Begitu. RT RW mana? Kelurahan mana? Kecamatan mana yang mau urusin hutang pinjol? Emangnya RT RW dan kelurahan itu sejak kapan mereka jadi kacungnya pinjol? Sejak kapan mereka ngurusin hutang-hutang warga? Mereka tidak ada urusan ke hutang-hutang warga. Bawa-bawa aparat lagi, bawa-bawa pengacara. Sejak kapan aparat polisi dan TNI atau pengacara itu jadi karyawannya pinjol, jadi kacungnya pinjol? Tidak ada. Justru hal seperti ini bisa dilaporkan karena ini merendahkan harkat martabat TNI Polri sebagai alat negara dan juga sebagai aparatur negara atau ASN, bahkan dari kecamatan dan kelurahan tadi. Itu bisa dilaporkan bahwa mereka telah melakukan pelecehan terhadap petugas negara. Jadi debt kolektornya bisa dilaporkan karena telah melakukan hal-hal yang melecehkan atau merendahkan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Jelas ancaman yang begini ini sungguh sangat tidak masuk akal dan jelas kelihatan bohongnya dalam hal ini.
Kemudian mengenai ancaman sebar data ke media sosial atau ke daftar-daftar kontak yang ada di telepon Anda, jangan takut. Kalau pinjol yang Anda pakai adalah pinjol resmi OJK atau pinjol legal, maka tidak akan berani mereka melakukan hal itu. Karena kalau mereka ketahuan melakukan hal itu dan ada yang melaporkannya, pinjolnya akan kena sanksi berat. Bahkan bisa ditutup pinjolnya jika melakukan hal seperti itu. Dan debt kolektornya pun bisa dipecat dan bisa dikenakan pelanggaran hukum Undang-Undang ITE dan denda 750 juta rupiah dan pidana 4 tahun. Dan lagian, pinjol resmi OJK itu atau Pindar itu tidak akan bisa mengakses HP atau galeri nasabahnya untuk mengambil data-data nasabahnya. Karena sistem mereka itu diawasi dan dikontrol oleh OJK. Jadi kalau mereka melakukan itu pasti akan gampang dideteksi oleh OJK. Karena sistem mereka itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalau pinjol ilegal yang mengatakan seperti itu, yang mengancam mau sebar data kalian karena kalian pinjamnya di pinjol ilegal, tidak usah takut. Kalau pinjol ilegal yang mengancam mau sebar data kalian, tidak usah takut karena ketika mereka mengancam mau sebar data, maka mereka bisa dikenakan Undang-Undang ITE seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau sampai data Anda disebar, berarti hutang Anda otomatis lunas. Itu sudah pasti lunas. Karena hutang Anda telah diganti dengan harga diri Anda yang telah mereka cemarkan. Dan jangan dibayar lagi walau sepeser pun. Karena dengan cara seperti itu, mereka telah melunaskan hutang Anda. Mengenai Anda takut dipermalukan dengan disebarkannya data-data Anda nggak usah pikirkan dan nggak usah takut. Karena hal seperti ini sudah bukan hal yang menakutkan lagi pada zaman sekarang ini. Karena sudah banyak orang yang mengalaminya. Dan orang-orang juga tidak akan memperhatikan, tidak akan peduli lagi dengan penyebaran-penyebaran data seperti ini. Karena sudah terlalu sering terjadi dan sudah terlalu banyak korban-korban yang mengalami hal seperti ini. Apalagi kalau sebelum data Anda disebarkan, Anda buat terlebih dahulu notifikasi atau pemberitahuan yang memberitahukan kepada orang-orang bahwa data Anda telah diambil orang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dengan sengaja orang tersebut mengancam akan menyebarkan data pribadi Anda dengan tujuan melakukan pemerasan dan meminta sejumlah uang kepada Anda. Dan jika ada orang yang tahu dan bisa menunjukkan siapa yang melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk memberikan hadiah atau reward kepada orang yang bisa memberi informasi lengkap tentang orang tersebut. Anda katakan seperti itu di notifikasinya. Nah, notifikasi ini Anda sebarkan atau Anda kirimkan ke semua daftar kontak yang ada di kontak Anda dan ke semua media sosial yang Anda punya. Tujuan dari notifikasi ini atau pemberitahuan ini adalah supaya debt kolektornya merasa terancam balik. Sekaligus untuk menjaga nama baik Anda dengan adanya pemberitahuan seperti ini. Supaya seandainya mereka sampai berani melakukan penyebaran data pribadi Anda, mencemarkan nama baik Anda tidak akan tercemar lagi nama baik Anda dan orang-orang yang ada dalam daftar kontak Anda tidak akan merasa terganggu lagi dan justru mereka akan marah kepada orang yang mengirimkannya karena mereka sudah tahu dan Anda sudah mengantisipasi itu dengan cara memberitahukan kepada mereka. Dan tentu saja orang-orang yang dihubungi oleh debt collector itu untuk menyebarkan data Anda, mereka akan marah kepada debt collectornya. Mereka tidak akan marah kepada Anda lagi. Dan kalau ketahuan siapa orangnya yang menyebarkan data pribadi Anda itu, maka Anda bisa langsung bawa orangnya dan laporkan ke polisi bahwa dia telah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan cara menyebarkan data pribadi Anda. Debt kolektornya bisa langsung Anda laporkan ke polisi, bila perlu Anda langsung bawa ke polisi dan laporkan dia supaya segera diproses dan pasti diproses. Karena itu telah melanggar Undang-Undang ITE. Dan bagi kalian yang masih tetap ada keraguan untuk menjalani atau untuk memutuskan galbay, kalian yang butuh booster mental, yang butuh dukungan untuk galbay, butuh teman untuk sharing dan saling mengingatkan, saling berbagi, saling mendukung, silahkan gabung ke grup Facebook dan WA P3N. Di grup ini ada banyak teman-teman galbay kalian, bahkan senior-senior galbay yang selalu siap dengan senang hati untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian tentang galbay dan memberikan arahan-arahan serta nasihat tentang cara bagaimana menjalani galbay dengan tenang dan tanpa stres. Untuk kalian yang mau bergabung atau join ke grup, silahkan klik link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini.
Jadi Anda klik link yang berwarna biru di sana, ikuti semua petunjuknya, dan silakan bergabung di grup Facebook dan WA P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya kewarasan Anda terpelihara, tekad Anda untuk galbay tetap kuat, dan Anda semangat untuk tetap galbay sehingga Anda tidak terjerumus ke dalam jeratan setan pinjol yang sangat menyengsarakan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Semoga dengan adanya materi kali ini bisa menjadi penyemangat, penguat mental bagi kalian yang mau menyelamatkan hidup kalian, keluarga kalian, dan diri Anda sendiri oleh karena keterpurukan atau jeratan setan pinjol. Jadi semangat untuk galbay teman-teman, tetaplah kuat. Jangan pernah kendor semangatmu hanya karena teroran debt collector pinjol yang tidak jelas dan tidak perlu dipikirkan. Tidak ada waktu untuk memikirkan teroran debt collector pinjol, karena teroran debt collector pinjol itu hanyalah omong kosong dan bohong belaka. Semangat galbay teman-teman. Sampai ketemu di sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.